Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi? Oke guys, tadi sama-sama kita saksikan bagaimana presiden kita bicara ya. Dia mengatakan yang mengambil uang itu, yang mencuri uang negara itu kejam dia. Sampai 13T dia mencuri. Dan ini iya memang kejam itu. Jadi kejam dan bodoh sebenarnya. Jadi kan gini ya. Dia tuh menumpuk kekayaan sendiri. Menumpuk kekayaan sendiri. Jadi dia keruk uang-uang itu untuk kenikmatan kelompok dia sendiri. Itu ya. Saya sering ilustrasikan kalau saya ngobrol-ngobrol sama temannya, sama kawan saya, sama kawan-kawan gitu. Itu ilustrasinya begini. Ibaratnya kita sudah berhasil membangun istana yang megah untuk kita sendiri di tengah-tengah lingkungan yang miskin. Suatu ketika wilayah kita tempat tinggal itu kena banjir. Jadi ketika dia kena banjir, itu rumah-rumah di sekitar rumah kita itu semuanya tenggelam. Mungkin anggaplah radiusnya itu mungkin kira-kira 1 kecamatan ya. Nah, ini bayangan ilustrasinya begitu. Atau kalau kita mencuri uang negara yang lebih besar lagi, bisa jadi itu 1 provinsi tenggelam. Kecuali rumah kita. Begitulah dia. Jadi kalau rumah kita sendiri yang nggak tenggelam, 1 provinsi tenggelam selain rumah kita. Waktu pertama kali tenggelam, misalnya jam 7 pagi ya, tenggelam dia. Kita bisa tertawa itu. Begitulah bayangan si pencuri tadi. Dia tertawa dia. Ya. Jadi ketawa dia. Wah, yang lain tenggelam, saya nggak tenggelam. Itu yang saya maksud tuh. Kebodohan yang luar biasa itu. Pada saat jam 7 dia bisa ketawa. Ya. Ketawa dia. Sampai jam 8, jam 9 pagi dia ketawa. Begitu masuk jam 1 siang, dia mulai bingung itu. Bingungnya begini, kan udah masuk jadwal makan siang. Begitu jadwal makan siang, dia nyuruh siapa? Lihat, sayur mayur belum dibeli. Lauk pauk belum dibeli. Dia mau biasa beli di warung Padang. Nggak bisa. Warung Padangnya semua tenggelam. Orang 1 provinsi tenggelam. Semakin banyak pencurian yang dia buat, semakin besar nilai curian dia itu, berarti semakin luaslah area yang tenggelam. Nah, kemana dia? Mulailah dia kelaparan, perut udah keroncongan ini. Sampai akhirnya, masuk jam 8 malam. Itu udah jadwal makan ketiga itu. Nah, lama-lama, dia pun bingung itu. Dia mau ngapain? Karena yang lain semua tenggelam. Begitulah ilustrasinya. Itu satu kebodohan. Seharusnya, dia nggak boleh begitu. Itu makanya kejam itu. Tertawa dia di atas penderitaan orang. Itulah dia. Jadi, gimana itu? Makanya, saya lebih suka istilahnya itu jangan pakai istilah koruptor. Pencuri aja kita bilang. Karena gini, kalau istilah itu koruptor, maka kecenderungannya masyarakat itu suka lupa dia. Suka lupa dia terhadap si pelaku pencuri tadi. Saya kasih contoh ya. Dulu ada wali kota Medan itu. Dia ditangkap sama KPK gara-gara kasus korupsi damkar. Kalau nggak salah saya damkar. Itu begitu dia selesai dihukum, bingung saya. Disambut sama para tokoh-tokoh masyarakat di kota Medan tuh. Apa nggak gila ini? Bingung saya jadinya. Ini dia itu udah mencuri uang masyarakat melalui APBD proyek damkar. Kan bingung saya. Kok disambut? Ada tokoh agama di situ, ada ada tokoh politik di situ, ada anggota DPRD. Itu fakta itu. Jadi kok kita jadi bangga dengan para pencuri? Makanya saya minta kepada Pak Prabowo, jangan lagi gunakan istilah koruptor, korupsi, maling itu. Sebut aja mereka maling, pencuri itu. Karena kita meletakkan label kepada orang yang mencuri ayam, mencuri sapi, mencuri kambing. Itu kita labelnya pencuri. Harusnya mencuri uang negara juga pencuri itu. Jadi tertancap di dada masyarakat ini. Ketika apalagi kalau presiden yang bicara. Jadi tertanam dia di benak masyarakat ini bahwa itu yang ditangkap itu pencuri. Pencuri uang kalian juga. Dan pencuri uang saya gitu. Jadi begitu nanti dia ditangkap, disebut-sebut aja tuh pencuri. Udah pakai baju oranye dia.
pencuri. Itu sering-sering diucapkan. Supaya apa? Ada rasa malu. Ini yang gilanya lagi ya. Dia udah mencuri. Nah, nanti uh, bingung lah saya pokoknya. Udah mencuri, nanti ada tuh nanti teman-teman atau keluarganya mendampingi dia di sidangnya. Wah, kayak memberikan solidaritas. Bego. Bego itu. Itu apa tuh? Pencuri kok ditemenin. Kita memberikan dukungan kepadanya untuk menjalani prosesnya. Kita prihatin. Mencuri aja kok digitu-gituin. Nggak usah pakai basa-basi sama pencuri. Bayanginlah hasil curiannya itu ya. Itulah tadi ilustrasi saya itu. Dia bangun istana di tengah-tengah masyarakat yang ketika ada musibah sedikit aja, ada tekanan aja sedikit, langsung dia tenggelam. Nah, semakin banyak curian dia, semakin luaslah area yang tenggelam itu. Nah, itu pikiran si pencuri tadi, tololnya itu situ. Bodoh dia. Jadi dia merasa begitu dia ngeruk-ngeruk uang itu banyak-banyak, dia jaya terus kan. Enggak. Dia bodoh itu. Enggak. Jadi nanti ya itu dia nggak mikir begini. Itu kalau dia mencuri ya, itu begitu ketangkap dia, anak-anaknya seperti apa melihat bapaknya itu. Ya, bapak aku dibilang orang-orang pencuri ini. Aduh. Nah, nanti ada pamannya, ya aduh keponakan aku, aduh aku jadi paman si pencuri ini. Begitu. Penekanan itu, penyebutannya itu harus yang sadis. Karena kita juga mau membuat hukuman mati kayak takut-takut. Jadi bingung jadinya. Apalagi hukuman yang paling pantas tuh. Sebut aja dia. Oleh maling-maling itu pencuri. Nah, sehingga tertanam di masyarakat juga aktif tuh. Jadi apa namanya itu? Jadi slogan yang slogan-slogan yang menjadi tren jadinya. Kalau ada ngambil-ngambil uang korupsi itu pencuri. Maling-maling uang negara itu mencuri. Ada proyek nih. Harusnya kayak kemarin tuh ada yang diperiksa sama KDM tuh. Dia anggaran gajinya 200 sekian, tapi sampai ke tukang itu cuma 100 sekian. Itu apa itu namanya? Pencuri itu. Mencuri namanya itu. Nah, jadi disebut aja yang kayak gitu tuh pencuri. Jadi kita nggak memberikan satu penyebutan yang halus-halus gitu. Nah, itu nanti menjadi kebiasaan kita memaklumi tindakan-tindakan yang sebenarnya itu jahat. Ya mencuri yang jahat. Lihat tuh. Apalagi sekarang trennya pencurian itu udah tetean itu. Triliun-triliunan. Bayangkan itu ya. Triliun-triliunan. Dia nggak mikir apa. Ini saya di daerah pertanian ini ya. Itu gaji orang yang kerja di pertanian itu cuma 60.000 satu hari. Selama 5 jam. Jadi 12.000, ada yang 12.000, ada yang 10.000 satu jam. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak jatah mereka yang diambil sama si pencuri tadi. Kan sadis itu. Kejam, betul-betul kejam memang, sadis itu. Saya aja benci saya lihat. Benci saya. Mencuri-mencuri kayak gitu, aduh keterlaluan. Sampai tetean gitu. Jadi, kalau kita sebut sering-sering, maunya itu para YouTuber tuh sering-sering aja upload. Sebut-sebut itu pencuri, direndah-rendahkan. Sehingga begini, para ASN yang masih aktif ini. Dia kan kalau udah banyak viral gitu soal kata-kata pencuri ini, jadi ASN ini dia jadinya merasa nggak enak tuh kalau nekan-nekan masyarakat, urusan surat menyurat ini, minta duit ke masyarakat, sogok sana itu kan, jadi dia merasa nggak enak gitu, karena masyarakat itu sudah menggaungkan kalau mencuri uang negara tuh disebut pencuri. Nah, terus kalau misalnya nekan-nekan masyarakat itu tukang pala, gitu aja. Kalau misalnya ngurus surat ini, surat itu harus bayar ini, yang resmi sekian, harus ditambah uang pelicin sekian. Itu kita sebut aja tukang pala. Kalau bahasa di Jakarta kan tukang pala. Kalau bahasa Medan itu kompas. Tukang ngompas saja itu kerjanya. Apalagi ya. Nah, istilah lain apa? Tukang tanduk. Nah, tukang tanduk tuh. Banyaklah istilah-istilah apa lagi tuh. Pokoknya istilah-istilah umum aja di masyarakat itu. Pakai. Tukang tekan-tekan orang. Nah, jadi nggak ada lagi kerennya itu. Kan banyak itu. Di lapangan banyak itu. Misalnya, ya pokoknya ada misalnya di stop Pak Polisi. Nah, ini, nanti kesalahan ini supaya dia nggak sidang, minta duit. Tukang pala itu. Kita bilang aja tukang pala. Atau nanti dinas perhubungan nyetop angkot ini. Tapi tidak melakukan penegakan hukum yang benar.
supaya lolos jeratan hukum, dia minta duit. Ah, itu namanya tukang pala. Sebut aja itu, tukang pala. Jadi menggaung di masyarakat. Atau misalnya ada jaksa supaya tuntutannya ringan, dia minta duit untuk disogok. Kita sebut itu tukang pala. Jadi itu ibaratnya itu ya preman berizin ya, preman berdasi ya, preman resmi jadinya. Nggak usah disebut preman lah. Preman tuh ada kecenderungan kayak bangga orang jadi preman. Tukang pala, tukang ngompas orang, tukang nanduk orang, tukang apa lagi itu kita bilangnya. Pokoknya, jadi dia seharusnya kan kerja, dia udah diatur dia kerjanya, melakukan ini, melakukan itu. Tapi dianggap, jadi dia menanamkan ke masyarakat, ketika dia melakukan itu, seolah-olah dia berjasa. Gitu. Padahal itu tugas dia itu. Padahal itu tugas dia, jadi dia memanfaatkan situasi itu untuk minta tip, minta komisi. Nah, itu namanya tukang pala itu. Nah, saya juga menghimbau sebenarnya pada teman-teman, pada saudara saya itu, sebangsa dan setanah air. Jangan lagi kita biasakan itu. Ngasih-ngasih tip, ngasih-ngasih apa gitu. Nah, nggak usah. Itu himbauan saya. Himbauan. Ya, syukur-syukur kalian terima. Kadang-kadang kita kasih lebih. Jadi terbiasa nanti mental kita itu mengharapkan lebih. Mengharapkan lebih dari yang udah menjadi tugas kita. Nah, itu jangan biasakan. Karena itu nanti membentuk karakter kita, mental kita. Nanti anak-anak kita juga niru itu. Bahkan harusnya kita mengajarin anak-anak itu ya. Kamu kalau disuruh orang misalnya minta tolong orang beli rokok, terus kamu belikan dia rokok, terus nanti kamu dikasih duit, jangan terima. Nah, harusnya kita ngajarin anak begitu. Jangan terima sehingga si anak tadi dia tumbuh menjadi sosok yang nggak bisa disogok. Nah, itu dia. Nah, jadi kita mulai itu dari seputaran kita begitu. Ya. Kalau kita udah bisa disogok, nah, waduh, kita menjadi orang yang bisa dibeli. Jadi kita itu kayak dagangan kan. Kayak orang bisa dibeli kan berarti dagangan. Nah, ini juga saya ingatkan sama anak-anak saya dimanapun kalian berada. Jangan mau kalian. Jangan mau. Untuk melakukan sesuatu. Padahal itu udah tugas kalian itu. Terus kalian dikasih tip. Jangan mau kalian terima itu. Jangan. Kecuali kalian ditambah gaji kalian. Diberikan kalian bonus oleh siapa? Oleh bos kalian. Nah, itu nggak apa-apa. Daripada nanti kalian dikasih tip sama orang itu kalian terima. Oh, lumayan nih dapat duit banyak. Jangan. Rendah. Jadi rendah nanti kita. Jangan. Jadi maksud saya gini ya. Saya menghimbau ini juga kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Supaya begini. Supaya kita itu ada perubahan. Ini mumpung kita punya presiden yang terus menggaungkan soal pencuri-pencuri uang negara ini. Mumpung kita punya menteri keuangan yang sibuk dia memantau ke sana kemari. Bagaimana uang di sana, bagaimana uang di sini. Terserap atau tidak, ada pemerasan nggak di sana. Mumpung kita punya itu. Mumpung sekarang ini kita punya juga nih kayak gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi, tapi dia khusus wilayah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan ada KDM-KDM lain di provinsi-provinsi lain atau di kabupaten atau kota yang lain. Jadi kita manfaatkanlah momen ini supaya jangan sampai kita kehilangan momen. Soalnya kalau kita kehilangan momen ini, udah lewat, mereka udah nggak jadi gubernur lagi, Prabowo udah nggak jadi presiden lagi, habis. Siapa lagi yang kita harap untuk perubahan ini? Karena nggak sadar kawan-kawan apa teman-teman saudara ini nggak sadar selama ini gara-gara si pencuri tadi itu, gara-gara mereka yang bermental apa itu tadi ya, rusak lah. Itu terkuras uang kita, terkuras. Jadi uang itu tanpa kita sadari beralih ke seseorang aja, orang-orang yang mencuri itu. Dia tidak terlihat dia merampok uang kita, tapi dia merampok itu lewat negara, uang negara. Nah, masyarakat ini, saudara-saudara semua nih, setiap warga negara Indonesia ini sebenarnya dia bayar pajak, cuman mereka ini tidak merasa membayar pajak. Karena masyarakat ini kebanyakan bayar pajak, tidak datang ke kantor pajak. Padahal dia sudah dikenakan pajak tuh. Contohnya lewat mana dia? Misalnya dia beli HP. Beli HP kan ada pajak. Yang tadinya cuma 100.000, gara-gara pajak sana pajak sini jadinya dia bayar 150.000. Kan gitu. Jadi bukan dia yang ngantar uang pajak itu ke kantor pajak, tapi dia itu sudah diambil pajak itu melalui pabrik si handphone tadi. Termasuk beli rokok, beli odol gigi, beli sabun, beli apa lagi? Beli motor, beli mobil, beli sepeda, atau beli besi, atau nginap di hotel, nginap di mana aja. Itu dia udah diambil uang kita, pajak itu.
Jadi bukan masyarakat bawa uang, ngantar uangnya ke kantor pajak, bukan. Yang membawakan uang itu si pabrik-pabrik tadi. Kan kita beli tuh handphonenya, pabrik handphone itu ngantar uang ke kantor pajak. Kita beli eh, misalnya kita beli rokok, si pabrik rokok itu yang ngantar uangnya ke pajak, ke kantor pajak. Atau misalnya lagi kita beli Supermie, Indomie, mie sedap. Nah, pabrik itu yang diambil uangnya oleh kantor pajak. Jadi kita membayar itu di dalamnya itu ada komponen-komponen, ada komponen untungnya, komponen untuk si pabrik, komponen untuk si grosir, komponen untuk si pengecer. Akhirnya kita keluarkan uang itu, bisa 2.000, bisa 3.000. Jadi di dalam itu ada komponen pajak. Bukan kita yang mengantar uang ke kantor pajak, tapi si pabrik-pabrik itu yang menyetorkan uang ke kantor pajak. Jadi kita ini sebenarnya berhak marah kalau kita melihat jalan tuh jelek, jalan raya tuh berlobang. Kita sebenarnya berhak marah karena kita sudah bayar pajak. Nah, makanya perlu kita gaungkan ini kata-kata pencuri uang negara tuh sebagai pencuri aja. Petugas-petugas ASN, apakah di kantor desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor kabupaten kota, kantor dinas-dinas, kantor gubernur, Pemda, kantor kementerian, kantor apa saja. Itu kalau mereka kita mau berurusan surat ini, surat itu, mereka minta duit, itu kita sebut aja itu tukang pala dia, tukang kompas, tukang tanduk, tukang apa lagi ya? Pokoknya tukang peras gitu. Supaya apa? Nanti dia kan punya anak, dia punya istri. Jadi kalau kita sebut dia, dia tukang pala orang aja itu bini siapa? Itu bini si tukang pala sana. Nah, itu anak siapa? Anak si tukang pala itu. Jadi dari situ ada tekanan ininya, tekanan apa ya kita bilangnya? Adalah beban moralnya. Kalau dia kerjanya malah orang. Kalau dia kerjanya mencuri, jadi dia terbebani. Termasuk petugas-petugas di lapangan kan banyak itu. Yang berhubungan dengan masyarakat langsung ya. Kan ada yang nggak bagus lah. Tapi ada juga petugas yang baik-baik itu ada banyak juga. Tapi ini saya hanya fokus petugas yang bobrok ini. Karena gara-gara mereka itu jadi rusak kita. Ya nih sekarang udah nggak tren lagi mencuri uang negara 100 juta, 200 juta atau 1 miliar. Udah nggak keren sekarang. Sekarang ini udah menyentuh 1.000 miliar, 2.000 miliar. Itu 1 T itu kan 1.000 miliar itu. 2 T itu 2.000 miliar. Bayangin itu. Udah berapa nasi goreng itu? Kalau kita beli nasi goreng 15.000 atau 20.000, coba. Kemarin aja 13 T, 13.000 miliar. Wah, bingung saya udah berapa piring tuh nasi goreng bisa dibagi-bagi itu. Itu ya itulah. Saya cuma mengingatkan aja kepada kita kawan-kawan itu ya. Jangan lagi kita mengagung-agungkan misalnya dia kerja nih. Dia kerja di bidang apa nih? Dia kerja di ASN sebagai apa? Tapi kita lihat ini, dia pakai mobil, dia rumahnya mobilnya banyak, ada tanahnya di sana sini, rumahnya besar. Udahlah. Kita nggak usah lagi kita jalan nanti nunduk-nunduk kepala kita. Udah kalau dia masih pegawai-pegawai biasa gitu ya, kita ukur aja berapa gajinya. Emang berapa banyak sih dia bisa ngumpulin uang.